Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara, alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam kesempatan yang penuh barakah ini dalam rangka tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Mudah-mudahan ibadah kita dalam Ramadan kali ini dan secara khusus pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah puasa baik siyam maupun qiyam pada hari-hari yang lalu dan hari ini dan yang selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar memperoleh pahala yang besar darinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, mungkin hal yang menyangkut inti puasa sudah banyak dibahas pada hari-hari yang lalu, tetapi pada kesempatan ini saya lebih memilih untuk berbicara tentang makanan, esensi makanan dalam Islam. Makanan atau makan itu merupakan salah satu esensi daripada kehidupan, dalam arti ketika makan itu tunduk pada satu kaidah, yaitu kaidah hidup untuk makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ketika makan itu adalah untuk hidup, maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan atau melakukan israf. Di luar itu, makanan itu adalah sesuatu yang justru bukan saja menimbulkan penyakit fisik, tetapi juga seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin fi maqamati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menyatakan bahwa makanan itu adalah salah satu daripada faktor-faktor yang bisa merusak hati manusia. Saya sebutkan makanan saja di sini. Bagaimana makanan itu bisa menjadi faktor perusak terhadap hati manusia, yaitu ketika makanan itu tidak halal. Tidak halal itu banyak bagian. Pertama, memang yang dimakan itu tidak halal secara subjektif, artinya zat makanan itu sendiri memang tidak halal. Misalnya bangkai babi, anjing, atau apa saja yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman, ya darah dan lain sebagainya. Ini memang secara subjektif haram, atau haram karena caranya. Jadi sebenarnya inti daripada makanan itu sebenarnya secara material itu bukan barang haram, tetapi halal, cuma cara memperolehnya itu tidak halal. Misalnya dengan cara mencuri makanan, baik itu bahannya atau makanan masaknya atau hasil yang dimakan itu adalah hasil korupsi dan lain sebagainya. Ini menjadi tidak halal karena caranya. Kalau makanannya sendiri tetap halal. Yang dimakan bahannya dari beras, kemudian ikannya juga ya ikan yang halal, tetapi menjadi tidak halal karena yang cara yang ditempuh untuk memperoleh makanan itu tidak halal, maka menjadi haram. Termasuk dalam hal cara ini juga adalah berlebihan itu tadi, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berlebihan, baik itu dalam kategori israf maupun tabdzir, maka
makanan menjadi haram bukan karena makanannya, bukan karena zat daripada makanan itu atau subjek makanannya, tetapi justru karena caranya, yaitu israf atau tabdzir itu. Israf itu artinya berlebih-lebihan, dalam arti misalnya dalam sehari cukup makan 2 kali, kenapa mesti 3 kali? Nah, dalam hal inilah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan puasa Ramadan sesuai dengan ayat yang sudah sangat terkenal. Jadi puasa itu ditempuh untuk mengajari kita bagaimana makan itu dalam koridor tetap dalam terhindar dari israf, tetapi koridor makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dengan puasa kita insya Allah akan menjadi bukan saja terlepas daripada israf dan tabdzir, tapi juga sehat secara fisik. Mohon maaf, ada yang mengatakan hadis yang mengatakan sumu tasihhu, tetapi para ulama hadis mengatakan ini bukan hadis tetapi maqalah. Ya, kalaupun ini maqalah tetapi saya kira ini benar. Oleh karena itu maka saya pikir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para dokter, sumu tasihhu itu secara inti benar, walaupun pernyataan seperti itu yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu tidak benar. Oleh karena itu maka dengan demikian kita berharap mudah-mudahan dengan perintah Allah dengan puasa kita menghindar dari makan secara israf ataupun tabdzir, insyaallah kita peroleh hikmahnya dan juga pahalanya dengan puasa dan semua apa yang terkait dengannya, baik siam maupun qiyam dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.